Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya berada di sirkuit drifting J99 XHR dengan sebuah mobil listrik Tesla Model 3 Performance. Karena hari ini saya mau melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu mencari tahu apakah mobil listrik bisa diajak drifting. Dan kalaupun bisa, bagaimana rasanya drifting pakai mobil listrik. Dan ini adalah salah satu mobil listrik yang paling bertenaga yang ada di Indonesia, yaitu Tesla Model 3. Ngomong-ngomong soal Tesla Model 3, ini mobil di pasaran harganya 1,5 sampai 2,5 miliar rupiah. Ini yang untuk model performance-nya 2,5, sedangkan yang model standar itu 1,5 miliar rupiah. Makanya siapa yang nggak mau dapat Tesla Model 3 secara gratis? Kalau Anda mau, ayo ikutan undian rezeki BNI, nggak pakai nanti. Hadiahnya ada 2 unit Tesla Model 3 Standard Range Plus, kemudian ada 17 unit Toyota Race Turbo CVT, dan ada 2 unit Toyota Hilux Double Cabin serta 100 unit Honda All New PCX. Caranya gampang banget, tinggal tukarkan BNI Point Plus Anda menjadi kupon undian rezeki BNI nggak pakai nanti yang bisa ditukar di BNI Mobile Banking Anda. Ayo buruan ikutan karena program ini hanya berlangsung sampai 31 Januari 2022. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai ngedrift, kita bicara sedikit tentang Tesla Model 3 ini, khususnya yang model performance. Ini mobil saya sudah pernah test drive dan ini salah satu mobil listrik yang benar-benar memukau. Karena tenaganya luar biasa, tenaganya instan, dan mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur masa depan. Bayangkan, kunci hanya seperti kartu seperti ini dan nanti Anda bisa lihat banyak keanehan atau keunikan lainnya di dalam. Tapi kalau dari luar, dia modelnya sebenarnya biasa saja ya, karena Tesla nggak pernah memukau dalam hal desain. Tapi yang ada di dalam mobil ini itu cukup mengagumkan. Baterainya 100 kWh. Tenaga yang bisa dihasilkan mencapai 450 HP dan torsinya 650 Nm. Torsi 650 Nm itu besar sekali. Dan karena ini sebuah mobil listrik, torsi tersebut bisa didapat sejak 0 RPM. Dan karakter itulah yang akan membuat mobil ini secara teori akan gampang untuk ngedrift, dan secara teori juga akan susah dijaga driftnya karena torsinya sangat instan dari awal. Nah, ini untuk mobil yang kami pakai ini sudah memakai ban aslinya ya. Ini 20 inci di depan dan di belakang dengan big brake kit dari Tesla. Serta lihat ini tuas pintu. Ini seperti mobil konsep, jadi benar-benar rata dengan bodi. Untuk pengisian listrik ada di sini. Nah, seperti itu. Dia bisa AC di rumah dengan listrik bolak-balik atau dengan DC, yang akan membuat mobil ini sangat cepat untuk di charge-nya. Nah, ini ditutupnya harus dari dalam. Ini cuma saya sentuh aja dia ngebuka sendiri. Ini atap sudah panoramik semua, serta di sini ada sensor, dan sensor ini yang bisa melihat apa yang ada di sekitar mobil. Karena mobil ini walaupun terlihat simpel tapi banyak sekali kameranya. Di sini ada kamera, kemudian di sini ada kamera juga, di belakang ada kamera, di depan ada kamera. Somehow mobil ini tetap terlihat simpel. Nah, kalau misalnya Anda mau lihat review lengkap mobil ini, itu saya sudah buat di Auto Driver. Di situ ada lengkap plus minusnya. Tapi di video kali ini kita benar-benar akan fokus bagaimana rasanya ketika mobil ini drift di sirkuit yang proper. Nah, untuk kunci ini seperti kita mau masuk ke kantor atau apartemen, itu ditempelkan sini. Ini untuk mengunci, kemudian untuk membuka kita tempelkan lagi di sini.
Dan seperti ini. Dan setelah masuk tidak ada tombol start sama sekali. Yang Anda perlu lakukan, nah begitu Anda masuk, Anda tinggal letakkan kartu di sini atau Anda kantungi dan Anda injak rem. Dan ketika Anda injak rem, itu mobil semua langsung aktif, AC-nya nyala dan mobil siap jalan. Itu brilian karena orang begitu masuk mobil dan injak rem artinya memang dia sudah berniat untuk jalan, tidak ada tombol sama sekali di mobil ini. Kemudian tidak ada panel instrumen, digantikan dengan layar besar ini yang mengatur semuanya. Kalau misalnya ada yang tanya, kalau layar ini rusak gimana? Pernah ada yang coba ngancurin layar ini sampai hancur, udah nggak bekerja, mobilnya masih tetap bisa jalan dan tinggal dijalankan ke workshop Tesla untuk diganti layar baru. Tapi ya semua dikontrol di layar ini. Di setir hanya ada 2 tombol dan 2 tombol ini multifungsi. Dia bisa buat audio, bisa buat ngatur kursi juga. Semua di sini, transmisi dan lampu ya udah cuman 2 tuas itu yang ada. Panel AC aja nggak ada, AC semua di layarnya dan ventilasi AC ini tersembunyi. Kalau kita mau mengatur arahnya, mengaturnya juga secara elektronik dari dalam sini. Ini jadi mobil yang benar-benar banyak sekali keanehannya. Tapi ya begitulah Tesla. Selalu membuat mobil yang unik. Sekarang kita akan coba bagaimana rasanya ngedrift pakai mobil ini. Nah, sebelum kita memulai drifting, itu ada beberapa settingan yang harus kita lakukan. Mobil ini standarnya adalah all-wheel drive, jadi 4-wheel drive karena untuk menjamin traksi yang optimal. Untuk drifting kita butuh rear wheel drive. Nah, pertama kita masuk ke pengaturan mobil, driving, kita masuk acceleration yang sport dong, jangan yang chill ya. Kemudian nah ada track mode, dan di track mode ini ada peringatan jangan di jalan umum. Oke, kita bukan di jalan umum. Kita masuk track mode, dan di track mode ini sebenarnya bisa di atur-atur, bisa di setel. Ini dia, kita masuk driving, customize. Jadi kita bisa memasukkan input, kita mau yang penggeraknya kemana. Kita bisa 100% ke depan, bisa 50-50, 65-35, semua bisa sampai 100% ke belakang. Stability assist kita bisa setel dari full plus 10, bisa 0 dan ada min 10. Kenapa min 10 ya? Stability assist 0 bukannya udah nggak bekerja, ya udah kita pakai yang settingan paling kecil min 10. Regenerative braking ya kalau mobil drifting mungkin sekitar 20% aja kali ya regenerative brakingnya, efek engine brake-nya. Oke, udah beres drift mode. Oke, kita sudah masuk ke track mode. Sekarang Monster 450 HP dan 650 Nm ini hanya menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Oke, review luar dalam udah, track mode udah. Keren banget ini mobil. Jadi makin pengen nggak punya Tesla Model 3 gratis dari undian rezeki BNI, nggak pakai nanti. Dan untuk hadiahnya yang di undian rezeki BNI itu adalah Tesla Model 3 Standard Range Plus. Ayo, saya juga pengen banget nih, pengen banget rasanya punya seperti ini, apalagi kalau gratis. Makanya tingkatkan transaksi Anda di BNI Mobile Banking dan kartu debit BNI, lalu tukar BNI Point Plus menjadi kupon undian rezeki BNI nggak pakai nanti di BNI Mobile Banking sekarang. Ayo segera tukar BNI Point Plus Anda sekarang. Cukup dengan 10 Point Plus Anda sudah bisa ikutan atau tukar jadi kupon undian. Kesempatan menang undian pun menjadi lebih besar. Nah, bagi Anda yang belum punya tabungan BNI, buka tabungan digital BNI sekarang juga. Cukup selfie pakai HP di BNI Mobile Banking dan dapatkan kesempatan bawa pulang mobil Tesla Model 3 Standard Range Plus dengan bonus 4.600 BNI Point Plus untuk ditukar menjadi kupon undian rezeki BNI nggak pakai nanti. Saya taruh linknya di deskripsi untuk Anda cek infonya mengenai nabung cukup selfie. Jangan lupa setelah buka rekening langsung aktifkan BNI Mobile Banking Anda untuk kemudahan berbagai transaksi. Sekarang langsung kita drifting. Pertama kalinya saya akan drifting dengan mobil listrik. Let's go. Oke. Kita akan pengenalan dulu. Tenaganya instan banget ya.
Oke, kita akan coba bikin figure of 8. Figure of 8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan tekan pedal gas. Wah! Masya Allah, itu tenaga langsung datang dan langsung muter balik, mobilnya spin. Oke, kita coba lagi. Kira aja. Ini kalau di mobil drifting itu kita tenaga itu kita coba bangun gitu. Tapi di sini tenaga tuh langsung datang dan tanpa ampun langsung mobilnya itu muter. Ya, harus bisa yuk. Oke, saya tahu bedanya. Ini benar-benar tenaganya langsung. Artinya kita gas harus diatur dan nggak ada suara mesin, jadi saya nggak tahu ini tenaga keluar seberapa. Oke, kita coba lagi. Ayo, masa nggak bisa sih? Oke, gasnya dikocok-kocok. Oke, lumayan bisa. Tapi harus lebih smooth lagi di kakinya. Oke. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih ini caranya? Oke. Gas, lepas. Oke. Dapat, ritmenya dapat. Dapat ritmenya. Beda rasanya ya. Itu benar-benar kayak orang bego ya pertama kali ya, benar-benar muter balik terus karena torsi itu benar-benar datangnya tuh instan banget gitu. Nggak ada peringatan apa-apa tuh, langsung tenaga tuh semua keluar sampai mobil itu muter sampai berkali-kali. Dan masalahnya adalah nggak ada suara mesin yang bikin kita itu bisa punya feeling ke mobil ini. Kalau untuk donat aja mungkin bisa ya, gampang ya. Tapi untuk bikin drift, figure of 8 gitu ya, itu kan kadang-kadang kita tuh butuh ada ini ya, butuh ada suara mesin buat feeling kita gitu. Nah di sini nggak ada sama sekali, jadi harus terbiasa. Ini kalau di yang high speed drift mestinya lebih susah lagi. Coba kita lihat yang di high speed drift. Slow speed bisa, tapi kalau yang high speed, aduh bakal susah banget untuk cari feelingnya. Oke, kita lihat. Pasti susah banget kalau high speed. Kan susah banget feelingnya. Kita ulang lagi. Karena kalau di mobil dengan mesin tuh ada suaranya gitu. Di sini nggak ada suaranya. Terakhirnya masih muter. Sekali lagi harus benar-benar sampai berhasil. Jadi abis bikin yang high speed, terus kita bikin figure of 8. Kalau itu udah bisa, udah berhasil. Kenapa di situ terus sih muter baliknya? Nggak apa-apa, coba lagi. Cakep. Begitu mau ke 8-nya kekencengan. Sekali lagi, nggak ada overheat mesin listrik. Oke, kenapa di situnya terus sih? Oke, tinggal dikit lagi.
Pokoknya sekali high speed, sekali figure of 8. That's it. Kayaknya licin ya di sininya nih. Licinnya agak beda deh. Oh, dia karena ada perubahan ketinggian. Kalau sekali lagi nggak bisa ya udah. Last attempt. Last attempt. Bisa. Bisa. Kita harus rayakan dengan donat. Akhirnya bisa. Wah, lihat bannya masih berasap. Masih berasap bannya. Wah, yang di sini juga masih berasap. Wah. Tapi masih ada kembangnya ya, nggak sampai botak 100% karena kita di sirkuit drifting bener, jadi tracknya halus. Oke. Kalau menurut saya gampang banget ngedriftnya, sekaligus susah banget ngedriftnya. Gampang itu karena tenaganya bener-bener instan, jadi dia langsung ngebuang. Tapi begitu mempertahankan driftnya tuh susah. Mungkin karena saya bukan profesional drifter ya. Saya cuman ya occasionally drifter lah, cuman bisa drift sedikit-sedikit. Nah, gimana kalau kita lihat seorang profesional drifter bawa ini mobil? Dan saya akan panggilkan Lutfi Aziz. Oke, Lutfi Aziz, videografer auto driver yang juga drifter nasional. Lo drifting biasanya pakai apa? Nissan Seviro. Nissan Seviro ya? Iya. Berapa HP? On wheel 400, mungkin on engine 550-an kali ya. Tipis lah sama ini. Ini berapa? 450. 450 on engine. On engine. Oke. Tapi on engine sama on wheel nggak begitu beda jauh karena nggak ada transmisi segala macam, dia langsung ke ban. Iya, oh ya benar, ini langsung ya. Terus 650 Nm torsinya. Iya, gede banget. Dari 0 RPM. Sebelum kita mulai, Matic AC, kita masukkan ke Mas, ini bukannya 4 wheel ya? Oh, masuk ke P dulu. Gue P. Oke. Oke. Kita masuk ke track mode. Track mode. Ini udah penggerak belakang. Full penggerak belakang. Anjir. Deg-degan kok ditodong beginian. Nggak, lo kan drifter kan, lo terbiasa mobil drift baru juga kan lo coba kan? Iya. Coba bikin figure of 8 dulu aja. Oke. Bentar, susah nggak? Ada lebih gampang dan lebih susah. Oke. Tapi gue pengen coba ini lo, gue pengen coba analisa lo. Ini sebenarnya bukan challenge, tapi lebih challenge ya. Lebih ke analisa lo. Ke figure of 8 dulu. Ini tinggal gaspol aja nih. Ya mestinya nggak ada rem tangan ya. Kayak jalan ya. Oke. Wah, pantatnya lari banget ya. Karena tenaganya langsung. Iya, gue nggak siap dengan instannya itu. Oke. Oke, udah tahu, udah paham. Oke. Kok aneh ya? Bingung gue. Bener. Lu susah apa gampang, Mas? Lah, di sini nggak boleh kalau pedal tuh nggak boleh ditekan dua-duanya. Oh, iya kan gue biasanya left foot gitu kan. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh. Bentar. Op. Oh gitu. Okay. Kalau gue kan selalu mainin rem kiri buat biar begitu kan. Ini tadi karena lo understeer-nya parah. Banyak, ya. Track mode-nya mati. Oke. Jadi yang mesti lo lakukan sekarang adalah lo keluar dulu, bawa kuncinya. Aduh. Kuncinya mana ya tadi? Gak tahu. Lo masuk P. Terus? Tutup pintunya aja. Oke, udah masuk lagi. Udah, langsung injek rem aja. Kuncinya taruh sini. Oke. Waduh. Tidak siap gue dengan mobil secanggih ini. Oke, driving. Track mode lagi. Mode ya. Jadi gue nggak boleh understeer. Iya, tadi understeer parah, jadi dia nganggap ini udah bahaya.
Gue ini susah mas. Gue nggak terbiasa dengan ini. Iya sama, semua nggak ada yang terbiasa. Ini licin kali ban belakangnya. Kok bisa begitu sih? Coba kita ke kiri ya. Iya kiri. Susah. Lo harus mainin di ininya, di throttle controlnya. Lo nggak perlu pakai rem sama sekali. Iya ya, gue kebiasaan rem sih. Ya. Lepas. Oh, setirnya beloknya sedikit banget. Oke. Saya sudah mulai mendapatkan, coba ya. Dapat. Ayo 8. Bikin angka 8. Susah. Angle-nya kecil ya. Jadi bingung, udah nggak? Begitu kan kalau mobil mesin biasa linear bisa di setengah straight gitu ya. Iya. Ini nggak, begitu gua angkat off, begitu gua injek buar. Iya. Beda ya karakternya. Beda. Wah, tapi seru banget. Oke, sekali lagi. Tapi susah nih figure 8 nih. Ya, nggak bisa ngerem ya? Sekali udah salah susah. Susah mas. Lo mau lihat gimana caranya? Coba. Lu yang nyetir ya? Iya. Susah loh, nggak kebiasaan loh. Gue yakin lo sih cepet bisa. Oke. Cepet bisa, cuman butuh waktu aja. Masalahnya kan kita nggak punya ban banyak nih. Iya benar. Ya. Jadi karena angle-nya kecil, itu yang iya gasnya gitu. Aduh, ngeri banget sih. Tenaganya ngeri. Gila. Ngeri. Gokil. Gokil nggak? Keren. Gue bukannya lebih jago dari lu, karena gue tadi percobaannya udah banyak banget. Cuman gue pengen tahu aja di mata seorang drifter tuh kayak gimana gitu. Iya. Tapi ini seru banget. Gak ada suaranya, feelingnya beda banget. Tapi menurut lo ada potensi mobil ini jadi mobil drifting yang canggih? Ini potensi banget sih, dengan suspensi mungkin dan super angle yang lebih. Iya. Tapi cuman kalau untuk drifting oke. Tapi kalau ikut kompetisi, handbrake-nya gimana ya? Nggak bisa. Sistem handbrake-nya ya? Nggak bisa, iya. Karena kan harus handbrake tuh. Tapi dengan tenaga seperti ini, mestinya nih mobil enak banget kan buat drifting. Cuman cara kita yang bawa yang mesti beda kan? Betul. Ini gampang, ini kenceng banget. Karena gua nggak latihan ya, karena ini mendadak agak susah di awal. Tapi tadi begitu udah tahu, oh ternyata steering angle-nya nggak terlalu besar, jadi udah mulai bisa donat. Begitu angka 8, begitu gua offin gasnya, anjir off. Begitu gua, wah ini kenceng banget. Thank you, keren mas. Thank you. Gue yakin lo pasti bisa, asal lo dikasih waktu buat adaptasi. Ya, ada latihan lah ya. Ada latihan. Ya. Siap. Gila ya tenaganya. Gila banget. Thank you sis. Thank you mas Wid. Oke, thank you sis. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan tentang mobil ini, saya mau informasikan ke Anda kalau BNI juga lagi bagi-bagi hadiah keren setiap hari, mulai dari iPhone 13 Pro Max, Samsung Z Fold 3, Samsung Z Flip 3, PS5, Nintendo, dan barang-barang elektronik lainnya seperti Android TV dan laptop. Bahkan ada sepeda motor dan masih banyak hadiah lainnya. Dan semua itu bisa Anda menangi setiap harinya. Cukup dengan tukar BNI Point Plus Anda menjadi kupon lelang dan games rezeki BNI gak pakai nanti di BNI Mobile Banking. Info lebih lengkap silakan Anda klik link yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Well, jadi bagaimana kesimpulannya drifting menggunakan Tesla Model 3 Performance ini? Mobil ini sangat gampang untuk didrift sekaligus sangat sulit. Sangat gampang karena keluaran tenaganya dari awal itu luar biasa instan. Tapi begitu tenaganya sudah keluar dan ban sudah spin, di situ kaki kita harus bisa mengatur tenaganya tanpa ada bantuan suara mesin. Jadi benar-benar feelingnya harus lebih tajam dan dia tidak ada rem tangan. Jadi kalau untuk di high speed drift seperti itu harus di-initiate dengan tenaga yang instan. Tapi itu juga harus dibarengi dengan langsung pengurangan throttle supaya tetap balance spinnya.
tapi menyenangkan. Ngedrift dengan mobil listrik, tidak ngabisin bensin, biaya listriknya murah, tidak menimbulkan polusi, nggak berisik, cuman suara ban aja. Ini menjadi bukti bahwa di masa depan, walaupun nanti mobil itu sudah menjadi listrik semua, tetap ada cara bagi kita untuk having fun dengan mobil listrik. Karena seperti sudah saya buktikan sendiri hari ini, mobil listrik bisa melakukan drift, bukan hanya donat tapi juga proper drift, walaupun dengan cara yang berbeda dan butuh adaptasi dari drivernya. Jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Jangan lupa cek link di deskripsi kalau Anda ingin dapat Tesla secara gratis. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.